Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan mempraktekannya. Dan seperti biasa, hari ini di studio sudah hadir bersama saya, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait hadiah lomba dari iuran haram. Nah ini nih Kiai ya, mungkin lebih diperjelas, bolehkah kita mengadakan perlombaan yang hadiahnya kemudian diambil dari iuran para pesertanya. Nah ini kan kayak seperti judi sebetulnya Kiai. Nah ini bagaimana? Ini sebetulnya permasalahan sudah sering sekali dibahas ya. Majelis Ulama ada fatwanya, di Nahdlatul Ulama juga ada, teman-teman di Muhammadiyah juga sudah punya kajiannya. Intinya begini. Kalau yang seperti digambarkan oleh Mbak Eva tadi kan benar ya. Kalau misalnya kita mau mengadakan pertandingan apapun, misalnya pesertanya 10 orang. Dari 10 orang ini diambil biaya administrasi pendaftaran misalnya 100.000. Kemudian hadiahnya adalah 1 juta. Maka ketika saya mendaftarkan itu, kan saya berharap dapat 1 juta. Saya modal 100.000 supaya dapat 1 juta. Kalau nanti saya kalah, maka saya kehilangan uang 100.000 plus mimpi mendapatkan 1 juta tadi. Nah ini yang kemudian disepakati ya oleh banyak kajian yang dilakukan oleh ormas yang ada di Indonesia maupun para fuqaha, jatuh hukumnya adalah haram. Karena di sini ada nilai judi tadi kan. Judi itu kan untung-untungan yang tiada ukurannya. Jadi itu mengandung seperti undian. Kita ingin berharap dengan modal 100 tadi dapat 1 juta. Kalau kita nanti dapat, kita untung, yang lain rugi. Kalau kita yang tidak dapat, maka kita rugi dan mungkin rekan kita yang untung. Itu yang kemudian menjadikan begitu banyak ulama menghukumi bahwa perlombaan yang hadiahnya diambil murni dari uang pendaftaran hukumnya adalah haram. Oke, nah kalau undian yang kemudian bisa dianggap halal itu ada atau tidak sebetulnya Kiai? Karena undian itu kan juga tradisi masyarakat Arab yang kemudian diambil menjadi bagian dari agama. Itu di dalam Islam namanya Al-Qur'ah. Qur'ah itu dulu digunakan oleh Rasulullah. Ini contohnya tidak enak memang buat kaum wanita. Itu untuk mengundi istri Nabi. Jadi kalau Nabi mau bepergian, ini kan tentu kan istrinya ada ikut. Nabi kan istrinya tidak satu ya. Maka siapa yang ikut hari ini? Maka itu diundi oleh Nabi. Istri Nabi namanya dimasukkan semuanya. Nanti di siapa yang mengambil, nah nama yang keluar itu yang berhak untuk menemani Rasulullah. Nanti nama ini sudah nggak ada nih. Nanti pada kegiatan selanjutnya sisanya diundi. Nah ini sebetulnya bagian dari agama. Jadi kalau undian itu tidak terkait dengan setoran masing-masing peserta, ya hukumnya halal. Misalnya nih, ada perusahaan menjual produk barang kepada 1 juta masyarakat. Kemudian perusahaan itu bilang, nanti dari hasil keuntungan kami berdagang, kami akan membuat program misalnya umroh buat 10 orang. Nah, maka kemudian dari keuntungan itu semua pembeli memasukkan namanya kan. Kemudian diundi. Nah, undian ini kan bukan dari uang mereka, tapi dari keuntungan yang menjadi haknya perusahaan. Adapun mereka tadi misalnya membeli produk itu, kan membeli dengan untuk harga itu.
Saya membeli misalnya pasta gigi, saya membeli misalnya kecap, saya membeli misalnya bahan pangan apapun. Kan harga yang saya bayar itu kan adalah harga barang. Ya. Nah, keuntungan yang menjadi haknya pedagang tadi, kemudian oleh pedagang tadi akan diberikan, disisihkan sekian. Tapi karena orangnya banyak, tidak cukup semuanya, maka digunakanlah undian. Nah, yang seperti ini tentu hukumnya halal. Halal ya? Karena biayanya kan dari sepihak. Seakan-akan pedagang tadi menyisihkan sebagian keuntungannya untuk didedikasikan kepada pelanggannya dalam bentuk misalnya umroh. Nah, ini kan tidak merugikan siapapun. Ya. Karena semua pelanggan ketika membeli itu kan niatnya memang membeli kecap. Oke. Adapun nanti berharap mendapatkan hadiah itu kan tidak merugikan mereka. Nah, kalau itu ada barangnya, bentuk Ada kecap barangnya. dan lain sebagainya. Iya. Tapi sekarang juga ada misalnya bank begitu ya. Kadang-kadang kan suka menawarkan membeli poin misalnya Iya, untuk iya. kemudian mengikuti undian yang nanti di waktu tertentu akan diumumkan hadiahnya Iya, nggak begitu. apa-apa. Nah, itu Kalau juga memang- tidak apa-apa ya, Kalau Kiai ya? memang transaksinya halal. Misalnya siapa yang misalnya menabung Oke. di bank. Saya menabung di bank kan, nanti bank ingin memberikan apresiasi kan kepada nasabah yang memiliki dedikasi. Oh, Oke. ternyata Anda bisa dilihat dari 2 angka tuh kan, dari saldonya atau jumlah transaksinya kan. Nah, kemudian siapa yang saldonya sekian dalam setahun, maka saya akan memberikan hadiah. Misalnya hadiahnya dari bentuk yang paling kecil bantal, sampai kemudian misalnya wisata ke luar negeri. Ya, itu boleh kan. Karena tidak kemudian merugikan salah satu dari semua nasabah bank yang mengorbankan jumlah tertentu untuk kemudian seakan-akan diperlombakan mendapatkan hadiah itu kan tidak itu gitu. Oke, karena itu adalah sebetulnya bentuk apresiasi begitu ya. Apresiasi. Oleh karena itu kan kalau saya tidak salah ya, Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan itu juga melakukan aturan ya bahwa yang diberikan itu bukan kemudian dengan mengurangi. Kalau bank syariah itu bagi hasilnya, kalau bank konvensional itu bunganya. Karena kalau seperti itu jadi curang. Misalnya gini, kalau di bank syariah bagi hasilnya misalnya 60-40. Oke. Karena kemudian mau memberikan hadiah, dinaikkan nih porsi banknya. Jadi 65-35. Iya. Ini kan sebenarnya nggak jujur kan. Betul. Karena sebetulnya hadiah itu tidak tulus diberikan oleh bank. Tapi dengan mengambil haknya nasabah. Sama kan. Oke. Kalau di bank konvensional juga aturannya gitu. Kalau bunganya misalnya 12%. Karena kemudian ada program hadiah, dia kemudian menurunkan tuh. Jadi 10. Karena yang 2 tadi dijadikan biaya untuk membagi-bagikan hadiah. Ini Hadiah. kan namanya ketidakjujuran. Iya. Nah, jadi kalau berbentuk hadiah seperti itu, murni dari sepihak, yang sepihak itu kata syariah, tanazala an haqqihi, dia melepaskan haknya. Kayak pabrik kecap tadi, keuntungan dia 10 miliar, yang 1 miliar itu mau dia lepaskan. Untuk siapa? Untuk pelanggan setianya dalam bentuk apapun, yaitu sah. Oke, baiklah. Kiai, kita akan lanjutkan lagi ini, kita masih akan bahas soal bagaimana kemudian kita beraktivitas ekonomi sesuai dengan aturan syariah. Sesaat lagi kami akan bahas soal ini. Nah, ini terkadang dalam praktik jual beli online, kita ini suka mengendapkan uang kita di sebuah marketplace, kemudian kita mendapatkan bonus atau bunga. Nah, pasti banyak yang nanya nih, bonus atau bunga ini merupakan riba atau tidak? Nah, jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan.